Salam Amanginang. Selamat hari Senin bagi kita semuanya. Mari kita mulai aktivitas kita di awal minggu ini dengan beribadah kepada Dia melalui renungan harian kita. Sebelum kita memulai renungan harian kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 547 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah harian kita saat ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, nama jakod dak danak sada sisongonon, marhite-hite guarhu, ahudo najinakonna disih. Jala nama jakkonau dada ahu najinakkonnai namar suruau do. Demikian firman Tuhan. Siapapun orangnya pasti merindukan dan ingin dia menjadi orang yang terbesar. Memiliki keinginan lebih dari orang-orang lain. Sama seperti murid-murid Yesus yang memperdebatkan siapa di antara mereka yang terbesar. Makanya Yesus memberikan pengajaran berharga kepada murid-muridnya. Dan memberikan pengajaran berharga bagi kita saat ini. Untuk menjadi orang terbesar, ada dua prinsip penting dalam hidupnya. Pertama, dia harus melayani. Artinya, bukan dilayani, tetapi melayani. Bukan seberapa banyak orang yang melayaninya, tetapi seberapa banyak orang yang dilayaninya. Jadi sebagai pengikut Kristus, agar kita menjadi besar, harus semakin banyak melayani. Semakin banyak kita melayaninya, maka semakin besar nama kita di dalam Tuhan. Yang kedua dikatakan, prinsip yang kedua, bahwa sebagai pengikut Kristus, kalau kita mau besar sebagai pengikut Kristus, harus memiliki kerendahan hati. Itu sebabnya dalam nas ini Yesus memberikan perumpamaan, memberikan suatu gambaran. Kerendahan hati itu sama seperti anak-anak. Artinya dalam kehidupan, realita kehidupan kita, bahwa anak-anak itu tidak diperhitungkan. Dan kehidupan orang beriman harusnya demikian. Di dalam kehidupannya ada rasa dan keyakinan bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya. Dia rendah hati. Dan kerendahan hati itulah membuat namanya menjadi besar. Dan kerendahan hati itulah membuat hidupnya
semakin terberkati dan memberikan segala sesuatu di dalam Tuhan sehingga hidupnya menjadi dapat dikenal oleh banyak orang. Dan pengenalan itu bukan karena keadaan hidupnya, tetapi karena kerendahan hatinya yang diberikan Tuhan kepada dia. Dalam mengikut Kristus hendaknya segala bentuk motivasi, yaitu motivasi melayani dan motivasi merendahkan diri, itu yang berakar di dalam hati setiap orang percaya. Dan menjauhkan motivasi yang berorientasi kepada diri sendiri dan yang berorientasi kepada kemuliaannya sendiri. Pemikiran, pemahaman yang demikian dan niat yang demikian harus dibuang dalam kehidupan kita jika kita mau menjadi orang yang terbesar. Sebagaimana teguran yang ditunjukkan kepada murid, teguran itu juga berlaku untuk kita sekarang saat ini. Sudahkah kita memiliki motivasi yang benar dan dalam mengikut Kristus? Ataukah kita masih memiliki ambisi dan keinginan pribadi tersembunyi di balik kehidupan Kristiani yang kita jalani? Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Namun apapun kondisi kita, mintalah kepada Kristus agar Ia memberikan motivasi yang murni sebagai pengikut sejatinya. Seorang anak kecil tidak memiliki pengaruh sama sekali. Tidak memiliki kuasa, bahkan dianggap lemah. Namun Yesus berkata, siapa yang menyambut sesamanya yang tidak berarti, ia menyambut Tuhan. Artinya kebesaran seorang pengikut Kristus tidak terletak pada berapa orang yang menjadi pengikutnya, tetapi berapa banyak orang yang telah dia perbaharui, berapa banyak orang yang telah mendapatkan sukacita atas kehadirannya, berapa banyak orang yang telah dia layani. Kebesaran seorang Kristen sejati tentu terletak kepada kehidupannya untuk peduli kepada sesama. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita menjadi besar, mau menjadi besar, mari hidup di dalam pelayanan. Mari melayani sesama. Dan hidup di dalam kerendahan hati. Dan mintalah motivasi yang murni dari Tuhan, sehingga rohnya bekerja dalam hati kita, sehingga kita melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terberkatilah Bapak Ibu saat ini, kiranya aktivitas kita akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan menuntun hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar di dalam kehidupan kami tetap melayani-Mu dan merendahkan hati kami, dan tetap berdoa agar Roh Kudus-Mu memberi kemurnian, motivasi yang murni untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, dan segala perbuatan baik itu kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Yang sakit Tuhan sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Yang bergumul juga Tuhan kuatkan. Dan yang berpengharapan, kiranya harapan-harapan yang mereka miliki dapat menjadi kenyataan dalam hidupnya. Berkati aktivitas kami satu hari ini. Dan seluruh aktivitas kami kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.